Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamati wa liyal hasanati wa qadiyal hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa man asbaha ay dakhala fis sabahi, halaman 9, baris ke-8 dari atas, dalam kurung wa man asbaha, barang siapa asbaha ay dakhala fis sabah, barang siapa masih ada umur inya baisukan itu, yaitu bangun subuh, lalu sembahyang subuh, lalu ada kesempatan berumur imbas sembahyang subuh itu asbahan namanya. Nah, menemui waktu subuh orang tadi. Lalu di waktu subuh itu li umurid dunya. Nah, bagi perkara-perkara dunia hazina inya berduka cita. Nah, ada perkara-perkara urusan-urusan yang di dunia ini, nah, usaha kah, apakah segala macam kah, dipikirakannya, lalu inya sedih lawan itu. Nah, baisu kanan ya kita sedih, nah gitu aja nyaman bahasa Banjarnya sudah. Baisu kanan sedih, yang disedihakan nih urusan dunia. Nah, ini maksudnya. Jadi siapa aja bila baisu kanan, imbah subuh, sedih, kada pina gembiranya tuh, tapi sedihnya itu disebabkan urusan dunia, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh inya sebenarnya murka terhadap Allah. Nah, jadi sebenarnya inya tuh kada katuju lawan Tuhan kalau inya sedih dalam perkara-perkara dunia. Wal ma'na, nah maksud yang sebujurannya aja sidin, man hazina 'ala umurid dunya, barang siapa sedih atas perkara-perkara dunia, duka cita aja kita atas perkara-perkara dunia, kehilangan duit kah, tak ungut, apakah tak ungut, yang semua itu urusan-urusan kadada urusannya berkaitan dengan hal ibadah. Nah, kadada urusannya dengan perkara-perkara yang sifatnya berkaitan dengan menuntut ilmu, kadada menuntut ilmu kadada kaitannya, ibadah kadada kaitannya. Nah, duduk di palatar kada tali hati pang sekalinya mbah dilihat-lihat gurai mobil hanya raja tahun aja. Nah, dulu jadi kepikiran tasbih itu talapas tuh, padahal kan rencana baca tasbih di palatar nih. Nah, hendak membaca salawat nih 1000 kali di palatar bangin-angin. Nah, tali hati astagfirullahaladzim ya. Kenapa nih gurai, siapa nih menggurai ini, babila gurainya. Lalu tapakur memikirkan pabila gurai. Nah, itu tapakur kan tasbih itu talapas sudah. Nah, ini namanya hazinan tuh, perkara gurai mobil dan yang lain sebagainya. Nah, itu kawapin mengias-ngias tuh. Harusnya tadi dilanjutkan aja yang membaca salawat itu. Nah, tapi karena inya tadi tali hati sesuatu urusan dunia yang kada sesuai lawan kehendaknya, lalunya sedih, maka sebenarnya inya tadi sarik lawan Allah sebenarnya. Nah, sakhitan 'ala Allah, sarik atas Allah. Man hazina 'ala umurid dunya faqad ghadiba 'ala Allah, maka sungguhnya marah terhadap Allah taala. Siapa alih aja beli muar bandar ini aja, kucing kepala hirang kah aja. Ghadiba 'ala Allah. Jadi yang disarikinya itu sebenarnya Allah taala. Wa qadarihi, dan takdir Allah yang inya kada terima. Nah, itu. Jadi kalau urusan perkara dunia sasadangnya kan aja, jangan terlalu kita sedih gara-gara kada kabul hajat urusan dunia, sedih kada usah sedih-sedih. Berdatang kada diterima sedih, kada usah basangka baik lawan Tuhan. Yang kada diterima ini kan kecantikannya 70%. Siapa tahu Tuhan menyediakan kecantikan 99%.
yang jangan diterima ini nih. Jadi bersangka baik aja. Jadi kita alhamdulillah kada dapat yang bungas yang kayak ini. Siapa tahu Tuhan menyediakan yang lebih bungas dari itu. Nah, bersangka baik, maka Tuhan aku tergantung sangkaan hambaku. Inya menyangka aku memberi yang lebih bungas, dasarku julungi bujur. Itu. Jadi bersangka baik lawan Tuhan kayak itu. Nah, maka ujar sidin amun nang kaya itu kita maungut sedih gara-gara urusan dunia, hakikatnya inya kada ridha, marah dengan Allah. Imbah nintu pulang tak bawah kalau baca nggih min man hazina ala umri dunia faqad ghadiba ala Allah titik setelah likuma li annahu. Nah itu maksudnya nah nggih ulun tak bawah sedikit heng jepinanya nih li annahu karena sesungguhnya bila inya tu marah lam yarda ibaratnya kada ridha bi qadaillah dengan keputusan Allah. Arti keputusan Allah pengaturan Allah. Jadi kita ini sebenarnya sudah diatur dalam ilmu Allah. Nah, tinggal Allah menjalankan aja lagi. Cuma mun kita kada paham lalu bisa kita tuh model kayak kada ridha ya kita. Jadi sarik lawan makhluk hakikatnya kada ridha dengan Allah. Nah kita tuh memikirkan kurangnya dunia di diri kita, hakikatnya kada ridha dengan pembagian Allah. Nah ini hati lah. Jangan juga kita mentang-mentangan ridha aja ulun Tuhan aja. Ridha aja ulun aja. Lalu kada mau berusaha lagi. Badiam di rumah ruku daras. Badiam di rumah ridha aja ulun Tuhan aja kada apa-apa aja. Nah, itu luput tuh. Bujur jahit tiketnya cuma pintangan syariat luput. Nah, disuruh tetap kita bersyariat. Enggak itu. Walam yasbir dan inya pun bila marah atau sedih tentang urusan dunia yang ada di dirinya, berarti walam yasbir ala balaihi, kada sabar atas bala yang ditimpakan kepada dirinya. Bahkan yang berbahaya ini nah walam yu'min bi qadarihi, inya belum beriman dengan rukun iman yang keenam. Nah, ini yang paling berbahaya benar nih. Jadi barang siapa kita selalu menentang keputusan Tuhan. Hujan, kenapa hujan Tuhan ya? Panas, kenapa panas ya? Kada payu, kenapa Tuhan kada payu aja? Bedagang tuh misalnya atau kayak apa? Kenapa tuh jangan ditujukan kepada Allah. Tujukan kepada kita, kenapa nyawa kada sabar? Nah itu tuh. Jadi kita tuh bila sebakul kena pertanyaan atau segudang pertanyaan dibawa ke hadapan Allah Ta'ala, jawaban Allah Ta'ala satu aja. Jadi Allah, aku Tuhan kada patut ditanya-tanya. Nyawa hamba, nyawa yang ditanya. Nah, la yus'alu amma yaf'alu. Maka sudah tahu Tuhan ayatnya. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya dengan apa yang sidin perbuat. Tetapi engkau kena yang ditanya. Ya Allah, kenapa? Dengari ya Tuhan, kenapa nyawa kada sabar? Nah, selesai aja. Aku hendak melihat nyawa sabar itu aja. Walam yu'min bi qadarihi. Nah, ini yang paling berbahaya nih. Bahkan inya kada percaya dengan pengaturan Tuhan, bahwa pengaturan Allah itu ada hikmahnya. Maka kita wajib mempercayai setiap pengaturan Allah ada mengandung hikmah, ada mengandung kebaikan. Itu maksudnya. Jadi apa aja yang dipercayai tentang takdir Allah? Nah, yaitu setiap takdir Allah mengandung kebaikan. Itu yang dipercayai. Li'anna kulla, karena setiap sesuatu ma perkara apapun itu waqa'a yang terjadi di dunia ini bahwa bi qadaillahi ta'ala wa qadari. Nah, maka seluruhnya itu sudah di dalam ilmunya Allah, bi qadaillah dalam ilmunya Allah. Nah, artinya Allah sudah beratur wa qadarihi, dan sudah dalam pembagian Allah. Yang hari ini si anu ini dapatnya, yang hari ini yang seikungnya itu ini dapatnya, itu sudah diatur. Nah, jadi kita dituntut sabar. Nah, dan tetap bersyariat. Cuma bersyariat kita ini bukan disebabkan untuk mendemo Allah Ta'ala, kada. Atau karena kita kada ridha dengan yang ada lalu kita bersyariat, kada juga. Atau karena kita misalnya bersyariat ini hendak menggugat Tuhan, kada juga. Lalu kenapa? Semata-mata disuruh Allah. Nah, kita percaya dulu segala sesuatu yang menimpa kita datang dari Allah, satu. Dan
Yang kedua pulang kita percaya setiap yang datang dari Allah pasti baik. Dua, mun baik nikmat narnya puji ya. Nah sekarang contohnya nak garing datang dari mana? Bukan datang dari siapa-siapa, datang dari Allah. Satu, ini keyakinan nih. Kalau kita beranggapan garing datang dari hujan, datang dari penyakit, datang dari itu tuh syirik yang samar. Nah, jadi kita percaya sesuatu yang menimpa kita murni minallah, satu dulu. Yang kedua, kita pun percaya setiap yang datang dari Allah pasti ada hikmahnya. Dua, sudah. Nah, yang ketiga, jangan kada bersyariat. Nah, jangan kada bersyariat. Jadi ada orang yang kada bersyariat gara-gara mengandalkan yang dua tadi. Datang dari Allah pasti baik. Minallah bahwa khair, minallah bahwa khair, minallah bahwa khair. Tapi kada ada syariatnya. Nah, ini jabariyah sebenarnya. Ada juga orang yang kada mengerti, kada memahami bahwa ini datang dari Allah dan inya kada menganggap bahwa ini adalah mengandung kebaikan. Nah, ada juga kayak itu langsungnya bersyariat. Maka syariatnya ini mendemu Allah Ta'ala biasanya. Nya kada sadar parasanya yang ini kada baik. Nah, berarti nya kada paham tuh bahwa itu datang dari Allah. Nah, parasanya segala sesuatu yang ada di dirinya ini kada pas. Harusnya aku sugihnya, harusnya aku sehat, harusnya aku sukses. Nah, makanya menganggap yang ada di dirinya kada bagus. Ini kada badab lawan Tuhan. Lalu inya bersyariat, syariatnya itu semata-mata hendak mengubah keadaan dirinya dengan kemampuan dirinya. Makinnya ini rusak benar, salah benar. Jadi tujuan syariat kita tuh bukan hendak mengubah diri kita, yang ada nih bagus saja sudah. Nah kayak itulah. Nah ini yang disebut narannya ridho. Jadi ada bubuhan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kada memikirkan bahwa ini datang dari Allah, bahwa ada baik aja. Inya melihat kemampuan dirinya, bila dirinya mau bercangkal rajin sugih juga. Nah itu Mu'tazilah narannya. Bila inya mau berobat cangkal sihat juga. Kebalikannya, bilanya malas, kada mau berusaha, miskin juga. Bilanya kada mau berobat, kada sungguh-sungguh, parah juga. Nah, itu Mu'tazilah, ya kada melibatkan akan takdirnya Allah. Nah, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan gabungan dari kedua itu. Kayak apa aja? Pertama kita yakin dulu, tidak bergerak satu debu pun, apalagi yang gonal ini, yang beikung ini. Nah, melainkan seluruhnya minallah, dari Allah, satu dulu. Dalam pengaturan Allah, dalam ilmunya Allah, itu maksud minallah itu nah. Arti minallah itu nah, dijadikan Allah, dalam ilmunya Allah, dalam pengaturan Allah. Ini maksudnya iman kepada rukun yang iman yang keenam. Satu dulu. Lalu kita yakin pulang dengan keyakinan yang kedua, bahwa seluruh pengaturan dan seluruh ilmu Allah yang sudah diketahui oleh Allah lalu ditakdirkan untuk kita mengandung kebaikan. Nah, mengandung hikmah. Dua, berarti pun kita itu yakin mengandung kebaikan karena Allah ini maha baik, itu datang dari Allah, berarti setiap yang datang dari Allah pasti baik. Enjoy ya kita. Artinya garing ini sudah terjawab. Nah, itu tuh. Paham lah pian nih. Miskin ini sudah terjawab. Artinya kita kada mencari jawaban ke lain dulu, sudah menerima dari Allah dan terjawab dari Allah sudah. Nah, ini yang disebut ridha. Nah, cuma jangan sampai ridwan ini menghentikan syariat kita. Cuma ridwan ini artinya sudah perdamaian kita lawan Tuhan. Nah, jadi datang garing, paham lawan Tuhan ya kata Bapak, bagus saja. Alhamdulillah. Menangis bang kita. Ya kalau datang miskin, alhamdulillah kata Bapak, dari pian pengaturan pian pasti ada hikmahnya. Enjoy aja lawan Tuhan ya. Nah, cuma kan kita belajar sifat 20 kada sampai ingat situ, ada sampai kalam. Allah berkata-kata, dalam kalamnya Allah bersusuruh. Suruhan Allah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ajar Allah nyawa bilanya garing lah berobat, suruhan Allah. Nah, nyawa bilanya miskin, hendak juga berubah keadaan hidup, berusaha aja Tuhan. Nah, itu Allah menyuruh dalam rangka pertama supaya kita dapat pahala dulu. Nah, maka kita menjalankan perintah Allah ada dua golongan. Pertama, karena mengharap pahala dari Allah, itu selamat sudah. Kalau kita berikhtiar tadi karena hendak menggugat Tuhan atau karena hendak merubah keadaan kita dengan kemampuan kita, itu yang salah. Karena bisa ya Tuhan matur sampai waktunya sembuh juga. Sampai waktunya pasti sembuh.
Baubat kada baubat pasti sembuh. Tulisan Allah Ta'ala inya garing sabulan. Selama belum sampai sabulan, biar obatnya sebiji 10 juta, tetap ya kada sembuh. Mungkin itu kada baubat aja. Nah berarti narnya kada maasi ujar Tuhan. Nah, keyakinan karena kita kada tahu, kada melihat tulisannya, apabila sembuhnya, maka kita disuruh berikhtiar. Pahaman ini supaya jangan gagal paham, nah karena salah paham, karena dipadahakannya itu ketinggian bener aja. Nah tetap ya kita bersyariat, tetap bersyariat. Cuma kita bersyariat ini semata-mata menjunjung perintah Allah, bukan menjunjung perintah nafsu. Kalau kita garing baubat hendak sembuh, menjunjung perintah nafsu, kada ada pahalanya nih. Jar nafsu nyawa nyaman sihat juga, nafsu bedah nyaman sihat juga. Nah lalu baubat supaya sihat, nah itu nafsu, suruhan nafsu. Nah kalau kita menjunjung perintah Allah bang, kayak apa supaya bujur lillahi ta'ala, duduk dulu di maqam ridho. Nah bila sudah kita ridho atas ketetapan Allah yang terjadi di diri kita, lalu kita bersyariat, ini murni lillahi ta'ala nih. Nah, dan pahamlah. Nah, ini penting benar nih pian, sebab kita nih hidup pang di dunia sarang bala. Hah? Menghindar dari bala tuh kada kawa. Nah, aja pian hafal tuh tulak aya apa tatap ya karena bala, karena ad-dunya darul balwa sudah. Lu kenapa baca 2 tulak bala aja supaya dapat pahala menjunjung perintah Allah tuh aja. Nah. Jadi jangan ada baubat, bila garing baubat jangan ada baubat. Nah cuma niatnya aja yang dirubah. Makanya al-ikhlas tarku mulahadzatil amal, la tarkul amal. Nah menghilangkan, menghapus hati ini memandang atau berpegang kepada amal, bukan menghilangkan amal, menghilangkan meliriknya hati kepada amal. Hati dulu berpegang kepada amal, melirik kepada amal. Hati yang melirik itu dibuang, dihapus. La tarkul amal, bukan mampihi amal. Nah, tunaran ikhlas. Jadi jangan gagal paham. Tetap kita baubat. Cuma dulu niatnya kan hendak sembuh. Nah, sekarang kada lagi kita. Anehnya aja. Pas harus mendengar aja, makanya berdengar pian. Enggak, berdengar ceramah aja pang buka kitabnya. Nah, buka kitabnya jangan paham ya kalau. Jadi kita baubat itu menjunjung perintah Allah. Nah, lalu berpahala. Amun baubat hendak sembuh titik menjunjung perintah nafsunya, kan ada pahalanya. Sedikit aja pian bincul dah. Jadi kita apabila baubat tuh karena disuruh Tuhan aja, bilanya kada sembuh-sembuh, santai aja kita. Kada apa-apa. Kada jadi masalah tuh. Coba aja kita tuh baubat hendak sembuh, kada sembuh-sembuh, bisa tahu ngot tuh. Atau garis miring bisa bermamai. Berapa sudah aku habis ubat ya, bungul bener dokter itu ya, dokter disalahkannya ubat nih kada tahu di waras juga ubat ini ya, ubat nang apa ini ubat tahi kucing sok nih ya, bamamai itu habis bang sudah 100 juta duit berobat kada sembuh juga, ujung-ujungnya bamamai atau putus asa dari rahmat Allah. Yang salah siapa? Orang kada salah, dokter kada salah, obat kada salah, televisi Anda yang rusak. Salah maatur niat. Nah itu bang. Orang yang bujur duduk hatinya sudah diridha, lalunya berikhtiar, itu lillahi ta'ala bertante, maka Allah pun menyahut aku ridha lawan nyawa juga Tuhan. Jadi ketika dia sudah baubat dapat ridha Allah sudah, karena yang ditujunya keridhaan Allah. Nah itu. Dan pahamlah. Sambung. Waman tawadha'a, barang siapa merendahkan dirinya tawadha'a. Nah apa cara merendahkan dirinya? Macam-macam cara tuh, bisa mencium-cium ke tangan, bahkan sampai ke batis, bahkan ke suara merendah-rendahkan. Kepada siapa? Li ghaniyin, kepada orang sugih, li ginahu, karena kekayaannya. Nah jadi kita bertamu orang sugih, maja kita kagum bener kalau nanya itu sugih bener, bisi harta seini, bisi rumah seini, bisi anu seini, bini seikung aja penghanyar. Nah lalu
kita tadi bangga lawan inya bertamu di kita cium-cium tangannya, mudahan anakku kayak pian juga aja. Nah, yang kayak itu toh, kayak itu sifat kita. Faqad zahaba, maka sungguh hilang thulusa dini 2/3 dari imannya. Nah, hilang. Jadi iman tuh anggaplah 100% bagi 3, 2/3-nya tuh hilang, artinya sedikit aja lagi tuh sisanya. Jadi kita bila menghormati orang sugih karena hartanya, nah itu hilang 2/3 iman kita. Yang bujur tuh kayak apa? Amun inya orang sugih kita hormati, kita lihati karena apabila karena kesolihannya kada apa, atau karena inya pemurah, soleh, ahli ibadah kada apa. Tapi bila karena hartanya aja tuh kada boleh, haram hukumnya. Nah, itu. Kenapa alasannya? Nah, ini ngatakan lah, ngatakan benar. Apabila orang sugih kita hormati benar karena kekayaannya banyak, benar nih pian, hati-hati benar nih. Sugih benar sidin tuh ya, kita hormati karena kekayaannya, 2/3 agama kita hilang. Nah, mungkin itu kayak apa aja, kita kan tutik aja, kada juga, kada jadikan tutik bang, artinya kayak biasa, kayak biasa. Lianna syari'ata, karena syariat kita agama Islam nih, ayyakuna bahwasanya ta'zimun nasi, menghormati manusia itu li ajli salahihi, karena kesalihannya. Nah, kita dalam syariat disuruh menghormati manusia, membesarkan, tapi karena kesalihannya. Nah, satu, wali ajli ilmihi, dan juga karena ilmunya. Nah, dua. Jadi inya apa, sidin ini soleh minas solehin, kita hormati. Sidin ini alim, kita hormati. Duna ta'zim, bukan kita membesarkan seseorang li ajli malihi, karena hartanya. Karena harta ini warisan bubuhan Qarun, bubuhan Fir'aun, jabatan tuh warisan Fir'aun juga. Fa inna man akramal mala, maka siapa saja orang akrama, memuliakan harta, ahanal ilma wassalaha, sesungguhnya inya sudah menghinakan ilmu dan kesalihan. Nah, itu. Kira-kira nang kayak misalnya susuruhan ya, kalau lawan patuanan. Nah, maka susuruhan ini bila inya menghormati patuanan disuruh karena apa? Karena kebaikannya si tuan ini, nah bukan karena hartanya. Kita ini kan bisi bos misalnya nih, kita hormat dengan bos, kita mencium ke tangan bos, baguslah, bagus, tapi niatnya diubah bukan karenanya sugih, tapi karena inya baikan lawan kita. Pian sehari 1 miliar berisiden, nah karena kebaikannya itu, nah karena pemurahnya itu, nah bukan karena hartanya. Nah itu. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa sirruh. Nah ini berkata si Abdul Qadir Jailani, la budda, kada kawa kada jasiden, likulli mu'minin, pada setiap orang yang beriman itu, bisa iri ahwalihi, pada setiap 24 jam yang dihadapinya, yang dijalaninya, yaitu menemui min salasati asya, 3 perkara ini. Nah, dia mun merasa hidup pastinya menemui 3 perkara ini. Tapi beriman mah dulunya lawan Allah Ta'ala, kada beriman kada begaduh. Asalnya berimannya 3 perkara ini pasti ditemuinya dalam 24 jam. Pertama, amrun yatamassaluhu, pertama perintah Allah yang wajib inya junjung. Nah itu dulu. Jadi kita 24 jam tuh ada menjunjung perintah Allah. Yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu, nah larangan Allah yang wajib inya menghindarinya. Nah itu yang kedua. Kada kawa kada tuh dalam 24 jam pasti kita menemuin itu. Nah yang ketiga, wa qadarun yardha bihi, qadar yaitu pengaturan Allah, keputusan Allah, takdir Allah. Qadar itu takdir Allah, bisa juga keputusan Allah, pengaturan Allah, bisa juga artinya yardha bihi, yang wajib ia ridha dengannya. Nah, di samping kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, wajib kita ridha atas ketentuan takdirnya. Nah, karena ridha ini termasuk bagian dari rukun iman yang ke-6. Percaya kepada qada dan qadar Allah. Nah, itu.
Sudahkah? Orang bang mangnya kalau yang diterusakan tanggungnya nah panjang sampai habis. Nah, enggak situ kita. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.